Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Ibu Siti Aisyah dengan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia kelas 7. Walaupun anak-anak belajar dengan cara daring atau PJJ, anak-anak supaya menambah semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa bersama-sama. Semoga dalam berdoa kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan materi yang kedua atau bab 2, yaitu cerita fantasi. Memahami dan menciptakan cerita fantasi. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Cerita fantasi yang kita pelajari yaitu di sini adalah apakah cerita fantasi itu, bagaimanakah ciri-cirinya, apa saja unsur-unsur cerita fantasi, apa saja jenis-jenis cerita fantasi. Yang kita pelajari sekarang yaitu apakah cerita fantasi itu. Mungkin anak-anak sering melihat film Doraemon. Di sana ada hal-hal yang di dalamnya bersifat ajaib. Ada kotak kosong, ada hal-hal yang bersifat tidak nyata. Ya. Nah, untuk itu anak-anak tahu apa sih cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan dan angan-angan dari penulisnya. Ya. Imajinasi di sini imajinasi adalah daya pikir. Ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu ciri umum cerita fantasi. Yang pertama yaitu cerita fantasi bersifat fiksi. Bersifat fiksi di sini adalah bersifat tidak nyata atau bisa dikatakan khayalan. Yang keduanya adalah ada keajaiban atau keanehan. Yang ketiga, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Yang keempat, tidak dibatasi oleh realitas. Ya. Tokohnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik. Bahasanya yang digunakan adalah variatif, ekspresif. Ya. Ekspresif di sini adalah mampu mengungkapkan gambaran, ya, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Menggunakan berbagai latar. Latar di sini lintas waktu dan lintas ruang. Jenis-jenis cerita fantasi, ya. Berdasarkan cerita fantasi, ya,
ini ada cerita fantasi sejaman, latar yang digunakan satu masa, ya, bisa masa kini dan masa lampau, ya. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu, cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Unsur-unsur cerita fantasi. 1. Unsur-unsur cerita fantasi yaitu tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sekarang tema. Tema itu apa? Tema adalah ide pokok, ya. Ide pokok. Sekarang alur. Alur adalah jalannya cerita. Penokohan. Penokohan adalah tokoh atau pelaku. Nah, pelaku itu ada pelaku antagonis dan protagonis dan tritagonis, ya. Sekarang latar. Latar adalah tempat, ya, tempat terjadinya suatu cerita. Itu dinamakan latar. Sudut pandang, ya. Ya. Terus sekarang gaya bahasa. Sekarang adalah amanat. Amanat di sini adalah bisa dikatakan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pengarang, ya. Jadi unsur-unsur cerita fantasi itu ada 7. 1. Tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi total, ya. Semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Ya, yang kedua, cerita fantasi irisan menggunakan nama-nama. Nama-nama di sini adalah nama-nama suatu tokoh, ya. Tokoh itu ada tokoh antagonis, tritagonis, dan protagonis, ya. Nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Terima kasih, saya cukupkan sekian materi pembelajaran kali ini. Tugas akhir yaitu sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.